أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apakah kita mengucapkan alhamdulillah hanya sekedar segala puji bagi Allah, atau ketika kita ucapkan alhamdulillah dalam hati kita dan ada rasa cinta yang begitu dahsyat kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kita selalu merasa bersama Allah. Apakah kita mengucapkan alhamdulillah dengan pemahaman dan penghayatan, pemahaman dan penghayatan, pemahaman segala puji milik Allah karena memang langit dan bumi serta sisinya milik Allah. Penghayatan kita hayati betul-betul menjadi satu kesatuan dalam hidup kita. Tidak ada setitik pujian pun yang layak melekat pada diri kami semua ya Allah. Semua adalah milik Engkau, maka pujian milik Engkau. Jangankan kita, antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah Anda lebih dahsyat daripada langit? Banaha Allah yang membangun langit. Begitu dahsyat. Langit yang begitu dahsyat pun tidak punya pujian. Bumi yang begitu dahsyat pun tidak punya pujian. Segala puji hanyalah milik Allah. Maka orang-orang yang dengan menghayati Alhamdulillah ada rasa cinta yang dasar. Cinta ini tumbuh karena kita selalu melihat apapun itu adalah milik Allah. Melihat apapun, apapun yang kita lihat. Kita melihat tubuh kita dengan bercermin, ya Allah ini milik Engkau. Kita melihat harta kita, rumah kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Ya Allah ini milik Engkau. Subhanallah. Maka inilah yang menumbuhkan rasa cinta yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kecintaan ini betul-betul kita rasakan, maka man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang cinta ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta ingin bertemu dengannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ada dialog yang begitu dahsyat antara sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dialog ini kita harus hayati. Bagaimana kita bisa menghayati dialog Rasulullah SAW dengan sahabat kalau kita tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya? Ada pertanyaan dari sahabat Rasulullah SAW bertanya, dari Anas bin Malik. Bertanya, ya Rasulullah. Dia menceritakan, Anas bin Malik menceritakan ada seorang datang bertanya, ya Rasulullah, kapankah kiamat itu datang? Subhanallah. Ini pertanyaan tentang kiamat. Rasulullah SAW merubah pertanyaan. Jadi yang ditanyakan adalah kapan akan terjadi kiamat. Rasulullah SAW merubah pertanyaannya. Jadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Dan kehidupan kita juga sering terjadi seperti itu. Ada pertanyaan, maka dijawab dengan pertanyaan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma a'adatta lis-sa'ah?" Apa sih yang kamu persiapkan untuk kematian? Untuk hari kiamat. Ini kebanyakan kita hanya fokus pada hari kiamatnya, lupa bahwa kita akan dijadikan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita fokus pada kiamatnya, lupa kita pertanggungjawaban di hadapan Allah dengan mempersiapkan. Jadi
Ada orang yang bahas tentang kematian. Ada orang bahas tentang kiamat itu kapan. Ya sah-sah saja. Dengan mungkin bahasa kita ilmu cocokologi ya dicocok-cocokin. Cocok juga sih akhirnya gitu. Kita fokus bukan di situ. Fokus pada apa yang kita siapkan untuk kiamat. Memang hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat semakin jelas sekarang. Dan semakin mengerikan. Eh, Dengan adanya LGBT, dengan kerusakan yang luar biasa. Kerusakannya Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang terjaga dari fitnah akhir zaman. Ya. Sekarang pemimpin bodoh jadi pemimpin. Itu tanda-tanda kiamat. Allah. Dengan adanya dibantainya umat Islam di, di Gaza. Tanda-tanda kiamat semakin besar. Itu kita pelajari, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mempersiapkan buat kita dan kematian kita. Maka ini namanya berpikir skala prioritas. Kalaupun ada pertanyaan, maka pertanyaannya apa yang Anda siapkan untuk kiamat? Ma'adatta lisa. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, apa yang kamu siapkan? Sahabat menjawab yang berbeda. Kalau kita mungkin saya persiapkan banyak sholat, saya persiapkan dengan banyak puasa, tapi jawaban ini dijawab oleh sahabat, Masya Allah. Aku hanya mempersiapkan hubbullah wa rasulihi. Masya Allah. Aku persiapkan kematian aku dengan cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul. Bapak Ibu yang cinta Allah. Cinta itu ada di dalam dada kita. Kita mencintai seorang, itu tidak bisa kita bohong. Kalau betul-betul cinta, cinta ini tidak bisa luntur pada anak, pada orang tua kita. Subhanallah. Cinta itu pengorbanan. Kita berbuat apapun demi yang kita cintai. Seorang ibu bahkan rela wafat untuk anaknya. Seorang bapak mencari nafkah untuk anak. Nah, ini bagaimana memposisikan hubbullah wa rasulih. Aku persiapkan kematian aku dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa innaka ma'aman ahabbabta. Sesungguhnya engkau bersama yang engkau cintai. Subhanallah. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dijawab oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Dan nanti kita akan dibangkitkan bersama orang kita cintai. Jadi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul itu bekal yang dahsyat untuk kematian kita. Maka cinta kepada Allah dan Rasulnya membuahkan banyak amal-amalan, perilaku-perilaku. Dan yang sangat dahsyat sekali, hati dan pikiran kita selalu rasa bersama Allah. Tidak mungkin saya cinta Allah dan Rasulnya. Tapi kita melakukan hal-hal yang menyakiti Allah dalam tanda kutip. Allah tidak pernah merasa disakiti. Ya. Yaitu dengan melanggar aturan-aturan Allah. Menyakiti Rasulullah SAW dengan melanggar aturan-aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Begitulah kalau kita melakukan, merasakan dan mengucapkan cinta, itu ketundukan, kepasrahan, tunduk dan pasrah berserah diri dalam bahasa Arab adalah Islamun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali Anda wafat kecuali dalam keadaan pasrah tunduk kepada Allah. Dalam bahasa yang lain, jangan Anda wafat kecuali ada cinta kepada Allah dan Rasul. Karena takwa itu adalah di dada kita. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita hidup
Bukan seperti malaikat. Kita lebih dahsyat daripada malaikat karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ada hawa nafsu. Ini yang membuat kita berat. Benar, kita mencinta Allah. Lisan kita mengucapkan saya cinta Allah, lisan. Tapi hawa nafsu kita berbeda lagi. Hawa nafsu kita kadangkala mengatakan yang berbeda. Kita ingin belajar, hawa nafsu mengatakan buat apa? Kita ingin sholat, masjid, sudah ini aja cukuplah. Kita ingin bersedekah, jangan nanti uang Anda habis. Kita ingin bersilaturahmi, buat apa? Harga diri kamu tuh di mana? Ngapain orang itu? Bla bla bla. Subhanallah. Bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu? Disinilah orang yang cerdas Rasulullah SAW bersabda, Al-Kais man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang benar-benar cerdas, hadis Rasul, yang mampu menguasai hawa nafsu, yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan yang kedua adalah menjadikan semua perbuatan apapun, sekecil apapun, apalagi yang besar, sekecil apapun, harus menjadi bekal kematiannya. Kala kita bekal kematian hanyalah sholat. Tapi ketika kita masak, ketika kita beres-beres sapu-sapu, lupa bahwasanya jadikan itu sebagai bekal kematian kita. Subhanallah. Inilah yang harus kita pahami. Kecintaan kita adalah kepada Allah, menguasai hawa nafsu, ini menunjukkan hidup, menjalankan semua perintah dan keinginan Allah, bukan menjalankan apa yang saya inginkan. Itu namanya cinta. Kita prioritaskan keinginan Allah dan semua yang diinginkan oleh Allah adalah untuk kebahagiaan diri kita, keluarga kita, dan siapapun. Bukankah kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa di dalam hadis Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kepada engkau cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan cinta orang-orang yang mencintai engkau. Jadi kita butuh cinta orang yang soleh. Ini kebutuhan kita. Jangan sampai kita membenci orang yang soleh. Dan kemarin sudah kita bahas, man ada liwaliyan adzantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi, memerangi orang yang aku cintai, aku umumkan kepadanya, aku berperang pada orang. Bayangkan. Barang siapa menyakiti orang yang soleh, memusuhi orang yang soleh. Kata Allah, dan tuh bilang, aku umumkan, aku berperang kepadanya. Na'udzubillah min zalik. Maka di dalam hadis, ya Allah, aku minta cintamu. Dan cinta orang-orang yang mencintai engkau. Artinya dibalik. Ada hawa nafsu kita yang menunjukkan nggak usah cinta Allah. Cinta selain Allah. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن قوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Manusia di dalam Al-Quran ini disimpelkan oleh Allah, disederhanakan oleh Allah. Ada orang-orang yang mencintai selain Allah. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillah, menjadikan selain Allah. Yuhibbunhum ka hubbillah, mereka mencintai dahsyat selain Allah. Laksana mereka mencintai Tuhannya, yaitu Allah.
Ini disebut dengan fanatisme. Bukankah orang-orang non-Muslim di sana mencintai berhala-berhala? Karena selain ajaran agama Islam menyembah berhala, memang berhala yang berbeda-beda. Orang-orang Islam pun kadangkala dalam tanda kutip mencintai seseorang, mencintai lembaga, melebihi cinta kepada Allah, mencintai dirinya, melebihi cinta kepada Allah. Jadi cinta hanya dua, Allah atau selain Allah. Ini redaksi Al-Quran. Subhanallah. Bapak Ibu cinta Rasul. Walladzina amanu. Sementara orang-orang asyaddu hubban lillah. Amat sangat mencintai Allah. Saking cintanya kepada Allah, dia siap jihad di jalan Allah. Jiwa raganya dipertaruhkan. Jangankan harga dirinya atau hartanya. Dia siap wafat di jalan Allah. Kita kadang-kala sedekah saja sudah penuh perhitungan. Bersilaturahmi saja penuh perhitungan karena pride, harga diri. Siapa dia? Sorry, gak mau saya. Padahal ini adalah perintah Allah. Berarti dia membesarkan dirinya lebih dahsyat daripada membesarkan Allah. Bukankah itu dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah sehingga diusir dari rahmat Allah yaitu iblis? Ketika disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, usjudu li Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Dan mereka sujud kepada iblis. Fasajud illa, mereka sujud kecuali iblis. Malaikat-malaikat sujud karena perintah Allah. Kecuali iblis. Dan iblis ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak sujud ketika aku suruh? Aku lebih baik. Dia diciptakan dari tanah, aku dari api. Junior, senior, karena baru diciptakan. Dia fokus pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak fokus pada sumber perintah yaitu Allah. Maka dia membesarkan dirinya di atas Allah Azza wa Jalla. Padahal ada malaikat yang lebih keren, lebih hebat, yaitu diciptakan dari cahaya. Tapi malaikat fokus kepada sumber instruksi, membesarkan Allah daripada membesarkan dirinya, walaupun di dalam dia mengetahui aku diciptakan dari cahaya. Allah. Disinilah bagaimana kita mencintai Allah di atas cinta terhadap diri kita. Maka, ya Allah, aku minta cintamu dan cinta orang-orang yang mencintai. Kita butuh cinta orang yang soleh. Kadang-kala orang ulama-ulama yang betul-betul ulama, karena sekarang zaman sekarang, aduh, susah mana yang ulama, mana yang tidak. Saya kasih tolak ukur. Ulama itu yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama yang betul-betul takut pada Allah, itulah ulama yang sejati. Kembali lagi tadi. Wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, berikan kepada aku amalan yang menyebabkan menggapai cintamu. Allahumma jal hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, jadikan cinta aku kepada Engkau ya Allah melebihi cinta aku terhadap diriku sendiri. Bayangkan. Jadikan cinta aku kepada Engkau melebihi cinta aku kepada keluargaku. Jadikan cinta aku kepada Engkau ya Allah melebihi cintaku dari air yang dingin. Ini hadis. Di sini baru kita paham kenapa Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Bukankah ada cinta biologis kita mencintai anak kita? Bukankah ada cinta biologis kita mencintai orang tua kita? Bukankah kita punya cinta biologis mencintai pasangan hidup kita? Allah, Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu. Di antara manusia ada yang mencintai selain Allah, dahsyatnya luar biasa. Sementara orang-orang beriman mencintai Allah di atas segalanya, sangat dahsyat. Maka cinta inilah bekal yang dahsyat. Karena ketika dialog dengan sahabat, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kamu mempersiapkan apa ya?
Aku persiapkan hari kematian aku dengan cinta Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, engkau bersama orang yang engkau cintai. Dan kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai. Tentu yang kita cintai pertama kali adalah Allah dan Rasulnya. Bahkan Umar bin Khattab ditanya, eh, ini dialog antara Allah, antara Rasulullah SAW dengan Umar bin Khattab. Demi Allah ya Rasul, aku mencintai engkau setelah aku mencintai diriku. Hah, Rasulullah SAW kaget. Berarti dia mencintai dirinya, baru mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah meluruskan itu salah. Tidak begitu, wahai Umar. Yang benar, engkau mencintai aku dulu, baru dirimu. Subhanallah. Mungkin kita bertanya bagaimana saya bisa mencintai Allah dan Rasulnya di atas cinta terhadap diri kita. Aplikasinya seperti apa? Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Ini pernah saya curhat. Ketika saya pertama kali masuk pedalaman, orang-orang tidak berpakaian. Tidak ada pakaian dilepas. Hanya mohon maaf, hanya alat vital ditutup. Hanya begitu alat vital yang terbuka. Mau laki mau perempuan. Saya langsung bersalawat. Allahumma salli wa sallim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina. Allahumma salli wa sallim wa barik. Pertama kali. Kawan saya bertanya, kenapa antum salawat terus? Saya bilang, orang ini tidak berpakaian karena tidak mengenal Allah dan Rasul. Kita berpakaian ini karena Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mengenal ajaran agama Islam, kita seperti binatang. Bukankah peradaban modern yang sekarang kita lihat di dunia ini adalah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Orang Barat mengenal sabun, mengenal gosok gigi dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kebersihan kita lebih dahsyat. Sampai pun Anda ke Amerika sekarang, ke Kanada dan Indonesia, di WC-WC umum tidak ada air, Anda pakai tisu. So, Islam mengajarkan lebih dahsyat daripada itu. Di Barat tidak ada aturan bahwa orang haid tidak boleh hubungan intim. Mereka tidak ada aturan. Lebih gilanya lagi, manusia sekarang lebih hina daripada binatang atas nama human right. Apa itu hak asasi manusia? Saya laki-laki, bebas. Saya sekarang mau menjadi wanita, bebas itu hak asasi saya. Saya laki-laki, mencintai laki-laki, terserah saya. Saya perempuan, mencintai perempuan. Itu lebih hina dan terlaknat. Lebih hina daripada binatang. Itulah peradaban yang sekarang. Bahkan atas nama human right, saya mau menjadi setan. Wah, ini dipotong, ini potong, ini potong. Ini diginikan, warna kulitnya dirubah. Ada calingnya dan seterusnya. Human right. Dulu human right-nya adalah tato, terserah saya. Saya tatoan. Nggak boleh tato. Tubuh-tubuh saya terserah saya. Sekarang ada lagi di barat aneh. Saya mau menjadi anjing. Wah, dibikin wajah seperti anjing. Saya mau menjadi bebas. Human right. Menjadi hina sehina-hina. Walaqad karramna bani Adam. Dan kami telah memuliakan manusia. Subhanallah. Inilah orang yang mencintai hawa nafsu. Mencintai dirinya di atas segala. Bukankah kita berpakaian ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Peradaban yang sekarang adalah hasil dari perjuangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika saya melihat orang-orang primitif, Allahumma salli wa sallim Muhammad, ya Allah, betapa dasarnya ajaran engkau. Engkau memang betul-betul utusan yang mencipta langit dan bumi serta sisinya. Tidak semua orang bisa melihat orang primitif langsung cinta pada Rasul. Tidak nyambung. Bahkan teman saya, kenapa bersalah Ustaz? Saya bilang, saya bersolat karena saya bisa seperti ini karena Rasulullah SAW. Bukankah zaman belum datangnya Nabi Muhammad SAW, Arab Jahiliyah, mereka mempunyai free sex dan wanita hina seperti binatang.
tidak dimuliakan, perbudakan di mana-mana. Itulah gambaran tidak adanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada aja ajaran agama. Subhanallah. Mohon maaf. Kristenisasi di Mentawai sejak 1955. Luar biasa. Saya pernah naik speedboat dari Kota Padang ke Pulau Siberut Selatan. Ada seorang misionaris perempuan umurnya 93 tahun. Jalannya tertatih. Di belakang ada patung-patung yang ditutup, patung Bunda Maria, patung salib Bunda, patung Yesus di bawah. Biasanya ketika akhir-akhir Desember, para pemuda-pemudi dari kota-kota besar menyerang Mentawai. Satu kapal besar itu, anak-anak pemuda-pemudi salib semua masuk ke dalam. Mencari dai untuk ke dalam sulit. Mencari dai untuk di pedalaman amat sangat sulit sekali. Saya merasakan ya Allah. Saya ajak Ustaz, ini dai-dai muda. Ustaz, di sana ada sinyal nggak? Astaga. Saya bilang boro-boro sinyal. Nasi pun tidak ada. Listrik pun tidak ada. Bagaimana saya memikirkan bagaimana anak-anak muda Kristiani. Dia semangatnya luar biasa. Yang ujungnya neraka semangatnya luar biasa. Yang ujungnya surga itu dakwah. Sulitnya enggak. Saya melihat orang-orang yang primitif itu tetap diprimitifkan oleh orang-orang misionaris. Mereka bangun-bangun gereja, tidak apa-apa. Mereka telanjang pun pakai primitif, tidak apa-apa. Ketika kita masuk, mereka melihat tidak, kita berpakaian. Ayo, kasih pakaian, kasih baju. Ketika kita kasih baju ya Allah, Allah maksudnya Muhammad, barulah kita mengerti cinta kepada Rasulullah SAW. Bayangkan kalau kita tidak mengenal Islam. Barat sekarang di Amerika, di Kanada, mereka tidak mengenal Islam. Lihat perlakuan mereka. Atas nama human right, LGBT diprotek. Bayangkan tidak ada binatang. Betina, seandainya kambing betina suka dengan kambing betina. Kambing jantan suka dengan kambing jantan. Seandainya ayam betina suka, tidak ada. Tapi manusia. Dan itu dilindungi oleh di Amerika di Kanada. Di sini banyak nih jemaah-jemaah dari Amerika. Dilindungi. Betapa mereka kembali pada lebih hina daripada binatang. Mengerikan. Wow. Narkoba. Sudah mulai dilegalkan. Ganja dilegalkan. Ada beberapa titik di Amerika dilegalkan. Di dalam Islam itu haram. Jangankan ganja. Rokok pun haram. Semua yang membahayakan diri kita adalah haram. Semua apapun yang baik. La darar wa la dirar. Ya, hadis tidak boleh diharamkan semua yang membahayakan dan berbahaya. Wa yuharrimu alaikumul khaba'is. Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Itu jelas. Berarti ajaran agama Islam. Ketika kita mengikuti Allah dan Rasulnya, sesungguhnya kita memberikan kebahagiaan buat diri kita. Ketika kita mengikuti keinginan kita, belum tentu itu membawa kebahagiaan. Karena yang lebih mengerti tentang diri kita adalah Allah. Yang lebih mengerti tentang masa depan kita adalah Allah. Maka cinta kita kepada diri kita terdapat dalam cinta kita kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kita mencintai diri kita, melepaskan cinta Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Anda tidak mencintai diri Anda. Jadi cinta kita kepada diri kita yang sesungguhnya terdapat dalam cinta kita pada Allah dan Rasul. Ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya, sesungguhnya kita mencintai diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana? Allah mengharamkan nyolong, mencuri, dusta. Zaman sekarang pemerintahan kita semakin jauh. Yang kita harapkan
korupsi diberantas, semakin merajalela. Yang kita harapkan keadilan dirasakan oleh rakyat semakin tertindas. Karena tidak mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Dan orang-orang yang dekat dengan para penguasa harusnya memberikan masukan. Sebab inilah gambaran ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, sesungguhnya kita mencintai yang kita cintai, diri kita, keluarga kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah subhanahu. Bukan berarti ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya kita tidak mencintai diri kita. Bukan berarti kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Berarti kita tidak mencintai orang tua kita, anak kita. Saking cintanya kita kepada anak. Udah biarin. Tidur nggak apa-apa lah. Nggak sholat subuh dibiarkan. Berarti Anda membiarkan anak Anda masuk api neraka. Allah. Allah yang punya istri tidak berhijab. Biarkan istri saya. Nanti kalau saya wajibkan hijab, nanti ngambek, nanti marah. Saya cinta kamu, sudahlah. Berarti Anda mencintai istri di atas cinta kepada Allah dan Rasul. Disinilah kita mencoba untuk memahami cinta kepada Allah dan Rasulnya sesungguhnya itu mencintai diri kita. Jangan ada dikotomi, hal yang kontradiktif. Maka Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat dalam diri kita, benar-benar adakah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Sampai kita harus mencintai Allah dan Rasulnya di atas cinta kepada diri kita. Kalau ngikutin hawa nafsu, kita akan tidur tidak mau sholat subuh. Kalau ngikutin hawa nafsu, oke lah sholat subuh. Saya nggak usah ke masjid lah. Kalau ikutin hawa nafsu, saya ceramah buat apaan? Buang pulsa. Tadi saya deg-degan, ini kok nggak masuk-masuk. Laptopnya lemot. Mudah-mudahan ini dalam perjalanan, saya dalam perjalanan ke Bogor ini. Karena ada om saya sakit. Kalau kita hawa nafsu, ngapain saya ke Mentawai? Ke Sumurwana, Tawana, di Sulawesi Tengah sana. Yang ada keluar uang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sehat, yang ada waktu, sehat, dan punya uang, saya ajak yuk ke Mentawai. Punya harta, karena tidak mungkin saya ajak terus saya bayarin. Biaya pesawatnya, biaya menyeberang lautnya, dan seterusnya. Tapi syaratnya saya sehat. Kalau nggak sehat, nggak repotin. Gitu kan. Subhanallah. Kalau perlu nanti kita ke Sulawesi, lebih mahal lagi. Ke Sulawesi itu pesawatnya saja sudah 8 juta sendiri. Sebab apa? Kalau kita hawa nafsu, 8 juta bisa ke mall, jalan-jalan, bisa belanja ini, belanja itu, shopping. Selalu. Sekarang kala melihat waktu Pak Ustadz di Jeddah ini, di Jeddah. Ustadz saya mau ke mall, cari tas. Katanya di mall yang banyak barang brandednya di Hamra apa-apa. Saya nggak pernah ke sana. Kata Mutaf, ada Ustadz. Ya udah bawa sana ke sana. Nanti ketemu di airport. Alhamdulillah dapat Ustadz harganya kira-kira sekitar 60 jutaan. Lebih murah daripada di Indonesia. Anda buat beli tas harga 60 juta. Allah, Pak. Itu beli beras untuk anak-anak apa mentai di pedalaman para mualaf. Itu bisa dapat berapa bulan? Tas doang. Saya nggak ngerti. Beli tas harga 60 juta. Baru saya tahu ada tas harga ratusan juta. Sumalatus alunna yawma idin anin na'im. Dia kan ada pertanggungjawaban. Maka ini menunjukkan Anda lebih cinta diri Anda daripada cinta kepada Allah. Allah ini tabzir. Tabzir luar biasa. Subhanallah. Beli barang-barang yang harganya nggak masuk akal. Buat saya, mungkin buat Anda yang punya uang masuk akal. Harga bisa ada yang 100 juta, 200 juta. Allah. Anda jual balik, dapetin uangnya belikan beras di pedalaman. Di asrama putri. Di asrama putri kita bikin tahfidz juga. Atau berikan ke kita punya proyek untuk lembaga pendidikan dai. Karena saya sudah merasakan betapa susah cari dai. Nanti
kita bikin pondok pesantren di Tenjolaya, itu ditempatkan untuk dikirim ke pedalaman. Perang, kok perang? Ustaz? Perang melawan kristenisasi. Ini saya terbuka direkam mana NU dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia masuk ke pedalaman. Mana Anda membiarkan mereka menyembah berhala yang tidak kenal Allah, kemudian dikenalkan dengan berhala, tidak mengenal la ilaha illallah. Ada kawan saya namanya Pak Iman dari kameramen masuk sukuan rumah-rumah gubuk pohon. Saya masuknya Pak Ustadz bikin video. Saya nggak bisa ngomong. Kenapa antum nggak mau? Saya hanya menangis. Nggak kuat. Mereka itu tidak kenal apa. Datanglah para misionaris menyembah berhala. Itu yang menyebabkan saya nangis. Kita hanya diam, diam dan diam. Itu tanggung jawab kita. Bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat membiarkan saudara-saudara kita. Mereka punya agama yang jauh. Kalau Mentawai, suku Mentawai Sabulungan. Kalau orang-orang suku Wana, agamanya highlight. Ya, animisme. Tapi datanglah Kristen menyebarkan, membangun gereja, membangun sekolah. Allah, kita ingin membangun sekolah di titik namanya Fatu Marando. Sekolah yang ada persis kandang kambing. Kita lagi mencoba untuk membangun mualaf semua satu dusun mualaf. Kita selamatkan mereka. Ini butuh pengorbanan. Tunjukkan ya Allah, aku lebih cinta engkau daripada diriku. Kita berangkat ke pedalaman. Ini menunjukkan saya cinta Allah daripada diri kita. Subhanallah. Bagaimana kita bisa menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya di atas segala. Mudah-mudahan Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus mengasah cinta kita. Insya Allah, kalau ada waktu terus, nanti kita akan kajian setiap kuliah subuh. Insya Allah ke depan kita lihat bagaimana menumbuhkan dan menjaga cinta ini. Dari menumbuhkan, kemudian merawat cinta. Cinta itu harus dirawat. Sebagaimana kita mencintai anak-anak kita, mencintai istri kita, suami kita. Harus dirawat kalau nggak hilang. Apalagi sifatnya affection, rasa. Subhanallah. Awalnya cinta, akad nikah, setelah itu ribut suami istri. Ini kemarin ada yang curhat, akhirnya ditinggalin istrinya. Dari tahun 86 tidak dinafkahi. Anak-anak yang sudah besar datang lagi, diusir dari rumah itu. Ini kisah-kisah, kisah yang memilukan. Itulah cinta kepada makhluk. Jangan sampai kita mencintai makhluk di atas cinta kita kepada Allah. Maka ingat, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Nggak hafal nggak apa-apa. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Kita hati, hati kita dan kita begini. Tapi ingat, di setengah-tengah ada Allah. Jadi apa yang kita rasakan, Allah tahu. Kita, Allah, dan hati kita. Ini materi yang kemarin. Apapun yang terbesit dalam pikiran kita, mau itu maksiat, mau itu taat, mau itu marah, mau itu apa, Allah tahu. Hati-hati dengan hati kita. Maka itu katakan, ya Allah, aku mencintai Engkau dan Rasul. Ya Allah, raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. Itu ungkapan cinta. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Anda baca itu sebanyak mungkin, seluruh problematika Anda akan terselesaikan. Itu hadis bukan dari saya. Wah, Ustaz ngasih zikiran. Bukan saya, itu adalah hadis. Rasulullah SAW, bukan saya ngasih, itu adalah hadis Rasulullah SAW, bukan dari saya.
Allah Rabbi, Allah Rabbi, Allah la usyrik. Engkau ya Allah Tuhanku yang menciptakan aku, yang menghidupkan aku, yang mengatur aku. Aku tidak menyekutukan Engkau sama sekali dengan segala apapun. Itu ungkapan cinta. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mencinta Allah. Nah, saya rasa ini saja dulu. Saya harus melanjutkan perjalanan saya. Ini sudah di setengah perjalanan saya berhenti. Mudah-mudahan Bapak Ibu cinta Allah SWT terus ikuti kajian. Kalau ini bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Ustadz. kasih Pak Sama-sama. Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat-sehat.